私と風さんはこの春から付き合っています。 Ya, jadi kali ini gue mau bahas tontonan yang baru gue selesain, yaitu ada anime Asagao to Kase-san. Anime ini tuh simple banget, saking simpelnya jadi ada pertanyaan, terus apa yang mau dibahas gitu kalau sesimpel itu gitu. Tapi justru kesimpelan itu menjadi poinnya sih. Anime ini kan adalah sebuah OVA ya, bukan full movie yang rilis di era sebelum COVID. Karena ya kalau kilas balik ke zaman-zaman itu, di situ kan banyak banget anime-anime shoujo yang dibuat emang tujuannya buat pemasaran dari manganya aja. Jadi kalau kalian mau lihat keluguan Yamada dan kakunya Kase-san waktu mereka pertama kali pacaran, ini adalah tontonan yang pas buat mengisi waktu senggang kalian, karena durasinya pun nggak sampai 1 jam gitu kan. Jadi anime ini meskipun singkat, secara teknis anime ini sebenarnya dibalut dengan sinematografi yang menurut gua niat banget. Gue suka banget sama komposisinya, style mereka ya. Rasanya tuh kayak lagi nonton film layar lebar kalau melihat dari komposisinya ya. Jadi bukan sekedar OVA untuk promosi dari sebuah manga gitu. Dan satu hal yang bikin mata gua nggak bisa lepas itu adalah penggunaan refleksi mereka. Kalau kalian perhatiin nanti itu banyak banget shoot yang diambil dari pantulan kaca, genangan air, atau benda-benda apapun yang bisa memantulkan objek gitu. Secara estetika ini visual yang trademark banget sih dan nggak membosankan. Selain itu juga anime ini dibalut dengan color palette warna yang didominasi warna sunset ya, yang hangat dan tenang musim semi lah. Ini pas banget karena emang OVA ini, anime ini ceritanya itu memang tentang kehangatan hubungan antara ya dua gadis ini gitu. Nah, yang paling menonjol sebenarnya dan yang menarik perhatian gue dari anime ini justru di bagian departemen suaranya alias BGM-nya atau musiknya. Itu bagus banget, penata suaranya pintar banget, bikin instrumen yang bisa ngebangun nuansa sedih, tenang, sampai galau pun itu kebentuk banget. Padahal kalau kita lihat atau kita bedah ceritanya ya, memang masalah-masalah di anime ini itu simple banget, serius. Konfliknya nggak berat-berat amat, tapi karena musiknya yang deep banget itu, perasaannya jadi nyampe ke gua gitu sebagai penonton. Selanjutnya mungkin ada satu adegan favorit gua ya, salah satu scene dimana secara visual itu kan waktu Yamada masuk ke dunia mimpi setelah teleponan sama Mikawa temennya. Visualisasi Fata Morgananya itu keren banget di situ menurut gue ya. Ngerasa kayak masuk ke dalam lautan secara visual dan suaranya pun dibuat agak reverb gitu, agak-agak radio atau ya efek-efek suara lah, suara dalam laut lah ceritanya. Itu menarik menurut gue secara emosi, dieksekusi dengan menarik lah di bagian itu ya. Nah, pada saat klimaks sampai mau anti klimaks, ceritanya itu mulai berubah pas masuk atau musim hujan, season rainy lah ya. Selain ganti suasana musim, ternyata perubahan musim ini itu berhubungan erat juga sama semiotika hubungan mereka. Hujan dan badai di sini tuh jadi kayak simbol kondisi hubungan antara Yamada dan Kase, yang memang pada saat itu mulai terasa sedih, emosional, dan kacau banget hubungan mereka. Tapi ya namanya juga anime, ada catatan yang aneh dari gua. Pertama, adegan mereka itu kan ngobrol di depan pintu pesawat ya. Secara logika itu aneh banget sih. Kalau di dunia nyata, Udi tuh udah pasti ditegur atau diseret kali sama pramugarinya. Karena mereka berduaan di depan pesawat, di pintu pesawat itu kayaknya nggak mungkin sih. Terus kejadian di endingnya juga ini lucu.
mereka kan masuk ke dalam kereta Shinkansen ya, terus keretanya pergi gitu aja gitu. Dan gue penasaran sebenarnya kelanjutannya kayak gimana, karena kalau dipikir-pikir itu kan mereka jadi penumpang ilegal ya, terutama si Yamada kan nggak punya tiket, tiba-tiba masuk kereta itu. Tapi kalau kalian tonton itu menarik sih. Ya, jadi kesimpulannya kalau kalian mau lihat keimutan mereka berdua pas udah jadian, tontonlah OVA ini, karena gua masukin juga anime ini ke dalam planet Agua. Tapi kalau kalian pengen cerita yang mungkin lebih dalam, mulai dari masa mereka ketemu sampai proses PDKT-nya, gua saranin sih langsung baca manganya aja, karena it's way better lah manganya daripada OVA-nya. Oke, jadi itu aja cerita singkat gua dari anime yang singkat, simple juga. Sampai jumpa di cerita gua selanjutnya dan bye-bye.